warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmawita. Saya mengajar di SMP 1 Atap Tambelang, Bekasi. Saya mengajar mata pelajaran prakarya di kelas 7, 8, dan 9. Mari kita saksikan pengajaran prakarya tentang kerajinan limbah lunak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih ingat yel-yel satap? Masih. Coba apa gimana? Satap pasti bisa. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu supaya semuanya berjalan dengan lancar ya. Tolong Teddy dipimpin doa. Duduk, siap, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Alfia, Anita, Arya, Dela, Dimas, Dinda, Erna, Jasmine, M. Rehan, M. Yusuf, Nur Azizah, Amanda, Putri Diana, Satria Wijaya, Teddy. Ya. Belajarnya yang semangat ya, duduknya yang tegap bisa Kak. Ari, udah sarapan belum? Udah kenyang kan? Yang semangat duduknya, biar belajarnya juga semangat. Sebelum belajar, kita harus tahu tujuan kita belajar ini untuk apa ya. Tujuan kita belajar kali ini adalah untuk mengetahui tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah lunak ya. Kemudian memahami pengertian, jenis, sifat, karakteristik dari bahan limbah lunak. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian bahan limbah lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan wilayah setempat. Nah, itu tujuan dari kita belajar kerajinan limbah lunak hari ini ya. Coba bukunya dikeluarin semua dong. Kalau lagi belajar, bukunya disiapkan di atas meja. Udah dibaca belum tadi malam? Udah ya. Kali ini kita mau belajar tentang kerajinan limbah lunak. Lihat bab pertama tuh. Kita mengulas sedikit pelajaran sebelumnya. Ada yang ingat gak sebelumnya belajar apa? Dari kerajinan serat ya. Kerajinan serat itu ada serat alam ya. Serat alam dibagi menjadi dua. Serat apa aja? Ayo siapa yang ingat serat alam tuh ada dua tuh. Pohon ya, pohon atau tumbuhan. Kemudian serat hewan. Kalau tumbuhan apa aja itu coba? Daunnya, terus batangnya, bunganya, terus akar, biji ya. Terus kalau yang dari hewan? Hewan apa yang diambil? Coba kulit apa bukan? Bulu loh, bulu.
Domba. Ya, bulu domba dibikin kain wol tuh. Terus? Ya, alpaka. Terus sapi. Sapi mah diambil susunya. Sutra, bukan susu. Ya, masih inget kan? Udah dipelajari, jangan dilupakan, tetap diingat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kerajinan limbah lunak. Limbah lunak apa sih, Bu? Siapa yang tahu limbah lunak? Atau limbah dulu, limbah itu apa sih? Sampah. Jadi limbah lunak itu apa? Sampah lagi. Sampah yang lunak, ya. Limbah lunak itu limbah yang lunak, lembut, dan mudah dibentuk, ya. Beda dengan limbah keras. Kalau limbah keras itu bentuknya keras, susah terurai, ya, susah dibentuk. Nah, Ibu mau kasih kalian contoh dulu nih. Ayo, ini contoh apa ini? Gambar apa itu? Koran. Terus? Bungkus kemasan. Ibu ada contohnya yang nyata nih ya. Ibu jadi bobo sampah. Nah, ini adalah contoh-contoh kemasan. Contoh limbah lunak ya. Bukan kemasan aja limbah lunak itu. Nah, ini ada apa nih? Kopi. Ini yang biasa di dapur nih ya. Terus nih kesukaan kamu biasanya. Bakso aci. Tinggal bungkusnya. Nah, ini namanya kotak kemasan minuman ya. Minuman juga dimasukin kotak sekarang ya. Kalau dulu di kendi. Sekarang dimasukin kotak supaya lebih aman, lebih gampang dibawa-bawa pergi ya. Kalau bawa kendi repot. Nah, ini bungkus mie nih, makanan siapa ini? Ya, ini bungkus kopi. Nah, ini macam-macam kemasan makanan ya. Ini akhirnya setelah tidak isinya kan yang dipakai cuma isinya ya. Kalau isinya udah dipakai dikemanain ini? Dibuang ya kan? Nggak mungkin dicampur lagi sama kopinya. Sayang aja dibuang gitu. Ya. Setelah dipakai isinya kemasannya dibuang. Nah, terus ini contoh apa ini? Foamnet. Foamnet biasanya digunakan untuk apa? Buah. Untuk buah supaya tidak, kalau berbenturan tidak peot atau tidak rusak ya. Nah, macam-macam foamnet nih. Kemudian ada lagi nih. Nah, ini sesuai dengan wilayah kamu. Kamu kan daerah pertanian tuh. Lihat ke kanan, sawah. Lihat belakang, sawah. Lihat depan sana, sawah. Rumah kamu ini dikelilingin sawah. Nggak mungkin nggak kenal ini kan? Apa ini? Jerami. Sisa-sisa padi. Ya. Nah, tadi itu contoh-contoh limbah lunak. Ibu nggak bawa yang keras-keras karena sekarang belajar tentang limbah lunak. Ibu masukin lagi aur-auran di meja ya. Apa? Limbah itu berbahaya tidak buat manusia? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Kalau menurut Dinda, berbahaya nggak limbah? Enggak. Menurut saya limbah itu berbahaya karena beberapa limbah mengandung cacing. Ya. Jadi limbah itu tergantung limbahnya ya. Kalau limbah seperti ini kan nggak berbahaya kan? Mungkin malah bisa dimanfaatkan. Tapi kalau limbah-limbah cair atau limbah gas itu biasanya yang banyak mengandung bahan-bahan kimia itu yang berbahaya buat kehidupan manusia. Jadi nggak boleh dibuang sembarangan ya. Nah, ini contohnya Ibu simpan.
Kemudian ini tadi ya, ada lagi contohnya. Apalagi sih limbah tuh? Nah nih, ada foam net. Terus sedotan, kantong kresek. Ini semua barang-barang yang setiap hari kalian temui, ya nggak? Setiap hari kamu nemu ini barang. Mau sedotan, mau plastik kresek, atau yang plastik-plastik lainnya, itu tiap hari kalian nggak mungkin nggak ketemu, sehari aja nggak ketemu, nggak mungkin, ya nggak? Tiada hari tanpa melihat sampah, ya nggak? Manusia itu paling banyak yang menghasilkan sampah, itu manusia. Terus, nah, limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan wujudnya ya. Tadi itu ada berapa? Ada 3 macam berdasarkan wujudnya. Ada yang gas, cair, dan padat. Gas itu biasa hasil-hasil pembakaran. Ya, kamu biasa naik motor nggak? Biasa. Nah, kamu mau mengeluarkan gas nggak itu kalau motornya jalan? Mengeluarkan. Nah, itu berbahaya nggak? Berbahaya. Nah, itu beracun gasnya. Ternyata beracun kan? Iya. Kecuali manusia mengeluarkan gas nggak? Mengeluarkan. Itu juga beracun, pada lari semua. Ya, terus limbah cair. Limbah cair tuh apa sih? Apa? Limbah yang berupa air atau cair gitu. Iya, betul Amanda. Ya, limbah cair, limbah yang berbentuk cair. Contohnya coba siapa yang tahu? Ya coba Anita. Air cucian, air hujan, cucian banyak ya, cucian piring, cucian pakaian, air hujan, air apa lagi? Air mata masuk juga. Hah? Apa? Nah, iya, kita juga kalau minyak goreng udah hitam masa dipakai terus? Itu juga kan dibuang ya. Karena kalau makin hitam makin itu karbon makin berbahaya buat tubuh, bikin kanker dipakai terus, ya. Paling berapa kali penggorengan sudah harus diganti. Nah, itu juga nggak boleh buang sembarangan ya, lengket, oli. Nah, itu kan limbah ya kalau bekas-bekas ya. Terus apa lagi? Rembesan AC, terus udah. Kemudian limbah padat. Limbah padat siapa yang tahu? Limbah padat. Jasmine, apa limbah padat? Jenis limbah yang berupa padat. Ya, bentuknya padat. Tadi contohnya apa tadi? Bungkus kemasan. Ah iya, kaca. Kaca masuknya apa? Oh iya, tadi bisa ya. Kalau ini kan belum diklasifikasikan lunak atau itu ya, kaca bisa. Bentuknya padat, logam, besi, kemasan-kemasan gitu bisa. Nah, terus ada yang mau nanya enggak? Siapa mau nanya? Siapa yang mau nanya? Nah, berdasarkan tadi kan berdasarkan wujudnya ya. Sekarang berdasarkan sumbernya. Ada limbah industri, berarti limbah-limbah hasil dari buangan pabrik. Nih sebentar nih. Kamu bayangin limbah itu sampah ya? Ada nggak orang yang sukses karena ngurusin sampah? Nah, ternyata
dari urusan sampah aja orang tuh bisa menjadi pengusaha, ya enggak? Jadi jangan menganggap remeh sampah. Kamu kalau tahu nih, di sini kan terkenal nih kalau di Bekasi ya, rumah-rumah yang besar-besar banget kayak istana itu rumahnya ternyata pemiliknya apa? Pengusaha limbah loh, ya kan? Rumahnya kayak istana, ternyata usahanya adalah pengusaha limbah yang ternyata dianggap remeh sama orang lain, dianggap sampah, tapi dia mikirnya jauh ke depan. Nih sampah bisa jadi duit nih, gitu. Jadi jangan menganggap sesuatu tuh remeh. Gimana caranya sesuatu yang dianggap buruk sama orang, dianggap jelek, dianggap tidak berharga, diangkat menjadi sesuatu yang menghasilkan uang, bisa menghidupi dan menghidupi yang lain. Nah, terus apalagi nih? Bekasi itu daerah industri terbesar Asia Tenggara. Kamu bayangin tuh, Bekasi tempat kamu tinggal. Perusahaannya paling banyak sini, pabrik-pabrik. Kalau banyak pabrik berarti banyak limbah. Berarti banyak yang dihasilkan. Kalau limbah pabrik itu apa aja? Asap. Ya, selain asap apa? Betul. Plastik, terus banyak macam-macam, plastik, ban karet, segala macam. Pokoknya hasil sisa produksi yang tidak terpakai itu namanya limbah. Kalau perusahaan tuh kan nggak mau nyimpan itu, nggak ada tempat. Sisa produksi udah buang, itu masuk limbah. Sama yang penampung limbah itulah dibeli kemudian diolah lagi, dijadikan uang. Kalau produk gagal itu dikemanain? Nah, produk gagal itu masuknya ke limbah juga. Itu ada lagi yang nampung. Nggak mungkin produk gagal disimpan di pabrik, nanti pabriknya penuh, nggak bisa produksi lagi, ya kan? Ibu, aku mau tanya, kenapa limbah atau sampah tidak orang kembalikan udah menjadi sampah? Iya, udah menjadi sampah. Ternyata setelah dipilih-pilih masih ada yang bisa dimanfaatkan. Nah, itulah fungsinya mendaur ulang, memilih-milih lagi. Jadi tidak semuanya menjadi benar-benar jadi sampah. Kalau yang benar-benar nggak dipakai lagi baru kemudian dihancurkan, ya, dijadikan biji plastik. Terusnya limbah pertanian. Udah tahu kan? Apa limbah pertanian? Oh, pasti apal banget lah orang sini limbah pertanian. Jerami, terus kulit padi, kulit jagung, apalagi banyak sekali ya. Pokoknya hasil-hasil pertanian, kulit bawang bisa. Pokoknya semua hasil sisa-sisa pertanian, hasil panen yang udah kepakai itu masuk limbah pertanian. Kemudian ada limbah domestik. Nah, ini yang paling banyak nih tadi tuh menghasilkan kemasan-kemasan itu. Limbah domestik adalah limbah dari rumah tangga, hotel, restoran. Pokoknya paling banyak limbah domestik itu di perkotaan, ya. Kemudian ada limbah pertambangan. Nah, itu juga ada limbahnya juga pertambangan tuh. Lanjut. Nah, ini Ibu kasih, kita dulu belum contoh ya. Nih, nah kemudian berdasarkan senyawanya limbah dibagi menjadi dua, limbah organik dan anorganik. Organik tuh apa sih? Coba Yusuf.
Siapa yang tahu organik? Ya, Teddy. Organik adalah limbah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, pinter Teddy. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari tumbuhan. Gimana sifatnya? Mudah hancur, ya. Mudah membusuk, terusnya lunak, ya. Lembut, mudah dibentuk. Nah, sekarang limbah anorganik. Ini limbah anorganik itu gimana? Coba, siapa yang tahu? Ya, Amanda. Ya, tidak mudah diuraikan dan tidak mudah hancur, sulit sekali. Ada yang nanya lagi enggak? Siapa mau nanya? Nah, cara pengolahan limbah. Nah, dikenal juga dengan 3R. Paja 3R. Ya. Kalau reduce itu apa sih? Mengurangi, dikurangi misalnya. Contohnya siapa yang tahu? Coba mengurangi sampah, mengurangi penggunaan biar enggak jadi sampah. Membawa paper bag ketika belanja. Iya, jadi ketika kamu belanja, misalnya ke Indomaret atau ke pasar kemana, kamu bawa keranjang sendiri, bawa paper bag, supaya nggak usah orang nanti pakai kresek banyak banget dikumpulin, pas pulang belanja tuh udah dapat 20 kresek, ya kan? Padahal tuh kreseknya kalau masih bagus sih bisa disimpan ya, dilipat lagi, dipakai nanti. Tapi kalau udah basah, kenapa pasti kamu langsung buang, ya kan? Langsung dibuang lagi, makanya pakai kayak nih kalau di sekolah, contohnya kalau sekolah gimana? Ya gimana Amanda? Bawa tempat makan sama minum sendiri buat Nah, hebat tuh. Ya. Amanda. Itu cara mengurangi sampah. Jadi kamu kalau beli, misalnya mau beli bakwan atau beli apa kue-kue di sini ya, kamu bawa tempat sendiri, udah dijamin tempatnya bersih ya nggak? Kan bawa dari rumah udah dicuci bersih, kita nggak tahu kalau barang-barang yang di sini, piring di sini nyucinya bersih atau tidak, ya nggak? Apalagi buru-buru yang beli ngantri, nyucinya asal aja, ya nggak? Apalagi tukang bakso kamu lihat tuh, kalau perlu nggak dicuci nih, banyak banget yang nungguin. Kalau sekarang modelnya pakai styrofoam itu justru berbahaya, kalau buat makanan panas tuh nggak bagus ya, karena nanti zat kimianya akan ikut larut dengan kuahnya. Lebih baik kamu bawa tempat makan sendiri atau tempat minum sendiri. Kalau beli minuman, tadi beli teh manis ya, bawa gelas Tupperware, jadi tinggal diwadahin, nambahin sampah. Terus menggunakan kembali. Nah ini apa nih, reuse, menggunakan kembali itu gimana? Ya. Bungkusan kopi. bisa digunakan. Oh iya, itu masuknya ke mendaur ulang, ya, dibikin kerajinan. Kalau menggunakan kembali kita bisanya barang-barang yang ini kelihatan masih bisa dipakai nih, kita bikin sesuatu yang lain gitu. Misalnya ada baju-baju masih bagus, ya, masih bagus, cuman udah nggak muat sama kamu, udah kekecilan. Dibikin bentuk lain, dikombinasi atau gimana, dikecilin buat adik, nah gitu, jadi turun temurun. Ya kalau mendaur ulang tadi, ya, tadi dibikin
kerajinan. Ya, dibikin bentuk-bentuk kerajinan. Nih contohnya. Contoh barang kerajinan tuh. Ibu juga bawa contohnya loh. Nah, ini contoh kerajinan dari apa, coba siapa yang tahu? Apa? Kulit jagung. Cantik ternyata ya kulit jagung setelah dijadikan bunga. Ya enggak? Nah, ini kerajinan dari kulit jagung. Nih contohnya banyak nih, macam-macam. Ternyata bukan satu macam aja yang bisa dibikin kembangnya ya. Bisa di motif-motif macam-macam, di kriwil-kriwil gitulah. Tuh. Ini dari satu jenis limbah. Dari satu jenis limbah ternyata bisa dibikin aneka jenis bunga. Ya. Ini laku loh. Jangan sembarangan, jangan dikira kulit jagung yang kamu anggap nggak terpakai tuh ketika udah dibikin sesuatu yang bagus itu laku. Banyak kan dijual di pinggir jalan ya, kembang-kembang kering. Nah, itu dari kulit jagung. Mungkin kamu kalau dari jauh nggak lihat langsung, nggak tahu itu kulit jagung. Padahal kalau udah dideketin, oh kulit jagung loh. Ya. Nah, coba bisa nggak semua limbah didaur ulang? Ya, kenapa? Karena nggak semuanya bisa dibuat ada yang susah dibentuk. Iya, kita pilih-pilih ya. Kita pilih yang bagus ya. Kalau kayak tadi nih, mau bikin kerajinan dari kulit jagung, kita pilih kulitnya yang bagus. Tetap aja ada yang terbuang. Jadi memilih di antara barang-barang yang terbuang itu mana lagi, masih ada lagi yang bisa dimanfaatin nggak gitu loh. Jadi tidak semua bisa dimanfaatin juga dari limbah tersebut. Yang udah jelek, udah buruk sekali ya tetap nggak bisa. Tetap kita pilih yang masih bagus. Ya, bagus lagi pertanyaannya tadi Anita ya. Terus Anita apa Ajijah? Oh, Ajijah. Terusnya, nah ini tadi ya. Nah ini dari apa coba, siapa yang tahu? Mana yang dari sedotan? Yang sini bingkai, ini bingkai dari sedotan. Terusnya apa lagi? Oh, kantong kresek ternyata cantik juga, udah jadi kembang ya. Terus apa lagi tuh? Oh, dari foamnet tuh ya, yang bungkus buah ya. Ternyata foamnet juga ketika dibikin kembang jadi cantik sekali. Nah, ini yang dari apa nih? Nah, ini kalau yang tadi limbah lunak anorganik, kalau ini yang dari organik. Apa aja tuh? Kulit jagung nih. Tas nih dari macam-macam nih, ada yang dari pelepah pisang. Terus apa lagi? Dari itu pelepah pisang juga tuh. Macam-macam ya. Macam-macam bisa digunakan. Kulit kacang bisa. Apalagi yang lain? Terus nah, jangan lupa kalau kita pakai limbah lunak untuk membuat kerajinan harus diperhatikan pengolahannya. Ini bukan kulit jagung langsung di bentuk-bentuk bunga. Ini ada proses yang harus dilalui ya. Proses pengolahan bahan limbah. Jadi enggak asal langsung dibuat. Kulit jagung itu, nah limbah-limbah lunak itu kalau yang organik sifatnya apa? Lembek, basah ya, mengandung air. Sesuatu yang biasanya mengandung air itu cepat
busuk dan berjamur. Nah, bagaimana mengatasi supaya bisa tidak cepat busuk dan berjamur? Nah, ini ada proses pengolahannya. Dipilih tadi tuh yang bagus-bagus kulitnya ya. Jadi tidak semua kulit bisa digunakan, pilih yang bagus. Kemudian dibersihkan. Ya, dibersihkan, dicuci ya, dikeringkan dengan sinar matahari supaya airnya habis. Kemudian baru kalau kamu mau kasih warna, ini warna alami, nggak dikasih warna. Kalau kamu mau kasih warna seperti ini, warna kuning atau merah, ini harus direbus biasanya pakai pewarna. Sebentar dicelup air pakai pewarna, kemudian baru dikeringkan lagi, ya. Nah, setelah kering, benar-benar kering nih, baru di penghalusan namanya ini, disetrika supaya lurus, kering, agak kaku gitu, baru kemudian bisa diolah, dibikin sesuai dengan apa yang kita ingin buat, ya. Terus ini syarat-syarat perancangan kerajinan, nanti kan kita akan praktek ya, ini harus diperhatikan kegunaannya apa, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan itu harus diperhatikan. Kemudian ibu mau kasih LKPD ya. Ini kamu cari kamu bawa HP kan? Cari di internet. Cari di internet macam-macam kerajinan dari limbah lunak, ya. Tujuan kita belajar ini kan untuk mengetahui macam-macam, mengetahui keragaman karya kerajinan ya. Nah, kemudian juga supaya kalian tahu jenis limbah itu apa aja, sifatnya bagaimana, kemudian juga tahu karakternya, terus juga tahu cara pengolahan limbah tersebut ya. Tujuan dari pelajaran ini, kamu sekarang cari di internet, ini kan kelompok udah ibu bagi-bagi kan, cari di internet macam-macam kerajinan limbah lunak. Nah, ini dikerjakan LKPD-nya, cari di internet macam-macam limbahnya apa aja supaya wawasan kamu lebih luas. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencari informasi di internet. Ah, enggak, itu kamu isi ini kerajinan ini dari mana, namanya apa, nama kerajinannya apa nih, misalnya kendi atau apa, atau keranjang, terus bahannya apa yang digunakan nih, terus jenis limbah yang digunakan apa. Ini kan nama kerajinannya berarti Bunga, gitu ya. Coba di internet tuh banyak sekali jenis macam kerajinan dari limbah lunak. Kamu diskusikan dengan teman kamu hasil dari pencarian apa yang mau dibikin. Itu dibaca petunjuknya ya. Nanti setelah itu kalian presentasi di depan, membahas apa yang sudah kalian dapat.
kerjasama. Ya, dicari informasi di buku ada, dibaca bukunya di buku ada, di internet ada, browsing di browsing, cari. Nah, di buku dibaca juga bukunya. Berapa yang ada pertanyaan itu? Halaman berapa pertanyaannya? Apanya di Google atau di buku? Jadi nggak ada HP, network. Di anggotanya. Cek. Masing-masing nyari dulu, nanti baru kalian kompromi diskusikan dengan teman-teman.
bocoran. Dibuat desainnya ya. Udah Ibu kasih kertas buat desain belum? Udah. Kamu udah buat desain gambar yang mau kamu bikin, gambar kerajinannya. Pakai pensil. Kamu udah ada kan? Nggak apa-apa. Waktunya itu kamu harus perhatikan, kan ada jam. Jadi ini udah 10 menit di diskusi. Mereka presentasi. Enggak apa-apa, itu nanti kan diedit. Gambarnya di mana lihat ya? Dari apa nih? Batangnya dari sedotan, cuman bunga-bunganya dari Udah. Udah selesai. Siapa yang mau presentasi? Ayo. Siapa yang berani maju duluan? Kelompok berapa? Amanda? Enggak, presentasi yang hasil diskusi aja. Presentasi yang hasil diskusi. Nanti LKPD-nya sambil dikerjain. Amanda maju. Kelompok 1 ya, perhatikan nih. Yang lain juga disiapin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saya Amanda, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil pengamatan kami yang dilihat dari internet. Kelompok kami memutuskan untuk membuat kerajinan dari bahan sedotan yang bahannya sedotan bekas, lalu tusuk sate, dan lem tembak. Ini desain yang akan kami buat. Kami akan membuat bunga tulip dari sedotan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, bagus ya. Siapa lagi? Dinda ya, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain dan pengamatan yang kelompok kami lakukan. Di sini kelompok kami memutuskan untuk menggunakan kulit jagung. Berikut ini hasil desain dari kerajinan kulit jagung. Di sini kami akan menggunakan bahan-bahan kulit jagung, tusuk sate, lem, dan pewarna serta setrika. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Tadi dari sedotan, ini dari kulit jagung. Coba Jasmine mau maju. Kelompok 3 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil desain yang kami buat. Ini gambar desain yang kami buat. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kardus bekas, sedotan, dan lem tembak, dan kornet. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan tadi, jadi kamu bisa bikin macam-macam tuh, beda-beda kan? Pakai bahan yang berbeda-beda, dengan desain yang berbeda-beda, ya. Nah, nanti desain-desain itu yang akan kalian praktekkan membuat kerajinan dari limbah lunak untuk pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan minggu depan kita mulai praktek. Kalian siapkan bahan-bahan yang kalian ingin buat ya. Boleh desainnya pakai desain yang itu ya. Terus nah tadi LKPD-nya diisi ya. Tadi lihat-lihat di internet, browsing, dapat gambar banyak nggak? Banyak. Ya, banyak sekali kan, macam-macam, bagus-bagus ya. Pernah lihat nggak sebelumnya? Hah? Nggak pernah lihat ya? Tidak terbayangkan ternyata benda-benda di sekitar kamu yang kamu anggap sampah ternyata pas lihat di browsing di internet ternyata bagus-bagus sekali ya. Ya nggak? Kaget kan? Makanya harus banyak membaca, banyak melihat. Melihat di mana saja bisa. Lihat di sekeliling kamu, lihat di TV, lihat majalah, lihat koran, lihat internet yang paling gampang, ya enggak? Paling gampang melihat
internet. Nih, Ibu juga punya contoh-contoh nih video-videonya. Mana ya? Kok bukan di sini nih? Kok ini sama lah? Oh, gambarnya nggak ada dong. Nggak ada dong gambarnya. Ini dari Formnet ya. Tadi yang kamu lihat di itu apa aja? Dari sedotan macam-macam ya. Bahkan kalau di Jepang tuh ada itu di buku-bukunya khusus kerajinan dari sedotan. Terus ya sudah, sekarang semuanya sudah selesai, LKPD-nya dikumpulin. Kita refleksi. Ini kumpulin, Neng. Udah semua kan ini kan? Kumpulin di sini. Kita refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Coba apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Coba dirangkum. Ya, Jasmine. Sampah adalah barang yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Iya, sampah itu hasil proses kegiatan yang tidak terpakai lagi ya. Lanjut, apa lagi? Ya, Dinda. Limbah dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan sumbernya, dan juga berdasarkan senyawanya. Ya, limbah dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan sumbernya, berdasarkan senyawanya, dan berdasarkan wujudnya. Terus lanjut lagi.
Ya, Anita. Ya, limbah lunak, limbah yang bersifat empuk, lembut, dan mudah dibentuk. Terus, apa lagi simpulannya? Ya, Amanda. Pengolahan limbah lunak harus memperhatikan 3R, yaitu 3R. reduce dan recycle. Iya. Terus, apa lagi? Ada lagi? Sudah? Udah semuanya? Nah, itu pelajaran yang bisa kita petik hari ini tentang kerajinan limbah lunak. Kalian sudah belajar tentang limbah, sudah tahu limbah itu apa, bisa membedakan limbah organik dan anorganik ya. Jadi untuk kehidupan sehari-hari kalian bisa mengerti bagaimana mengolah limbah yang benar ya. Bisa memilah-milah limbah, tidak disatukan semua. Antara limbah organik dan anorganik itu nggak boleh dicampur biar gampang memilahnya. Itu pelajaran yang bisa kita petik hari ini. Nah, untuk tes sumatifnya karena waktunya sedikit, kalian bisa kerjakan di rumah. Ibu kasih link Google ini ya, kerjakan di rumah pakai HP, pakai Google Form ya. Ini linknya, nanti ibu WA linknya, oke? Nanti dikerjain hari ini. Soalnya juga nggak banyak, cuman 10 ya. Baca bukunya biar bisa jawab. Tadi kalau kalian dengarkan juga bisa jawab semuanya ya. Terus terima kasih. Ya, sudah selesai pelajaran kita hari ini, sudah kita refleksikan, sudah tahu tujuan pembelajarannya apa, ya kan? Sudah tahu limbah itu apa. Sekarang kita rapikan. Jangan lupa pelajaran minggu depan adalah apa? Dibawa alat-alat prakteknya ya. Minggu depan kita praktek membuat kerajinan yang sudah kalian desain. Jangan lupa dibawa. Udah? Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita berdoa dulu. Sekarang yang mau mimpin doa siapa? Hah? Siapa gantian mau pimpin doa? Oh, Yusuf. Si Yusuf pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.